Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lestari Alamku. Kali ini saya bersama Pak Dede Suparjo akan melakukan suatu kegiatan lagi nih, yaitu pemisahan anakan sirih gading parigata Marble Queen. Ya, Pak. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan pemisahan anakan ya. Jadi pemisahan anakan tanaman Marble Queen ini yang benar supaya dia itu tidak sakit gitu kan. Walaupun tiap kali pemindahan itu sebenarnya sakit ada gitu kan, stres ada gitu. Kalau istilah manusia itu berbeda menu kan, ada mulus-mulus gitu kan, ya itu stres perut bilangnya. Nah ini juga sama gitu, tapi tidak membuat dia itu sakit yang lama, dan kemudian juga tidak ada luka gitu kan. Jadi prinsipnya ini pemisahan anakan di mana si waktu dipisahkannya itu bertahap. Di tahap yang pertama itu ada membuat lukanya dulu, dipisahkan induk dan anak, dan kemudian dia dibiarkan selama 2 minggu atau 1 bulan misalnya, supaya dia lukanya itu bisa sembuh gitu ya. Misalnya baru kalau lukanya sudah sembuh, dia artinya sudah adaptasi berpisah dengan induknya, akar-akarnya sudah adaptasi cari makanan sendiri, dan kemudian baru dipindahkan. Nah ini untuk meminimalisir adanya stres tanaman yang mengakibatkan sakit, dan kemudian dia tidak punya daya tahan tubuh terhadap penyakit gitu kan, yaitu penyakit busuk akar gitu ya. Nah kita praktekkan ya untuk tanaman Marble Queen gitu kan. Mungkin ada yang bertanya ya, misalnya oh ini tanamannya Marble Queen misalnya gitu kan. Oh ada lagi yang tanaman Korea ya, untuk sirih gading yang Korea. Nah ini bisa sebagai perbandingan, bisa kita bandingkan gitu ya. Jadi kalau Marble Queen umumnya itu lebih besar Daunnya ya, Pak? Daunnya gitu, kira-kira kayak perbandingannya kayak kelelawar dan kalong gitu ya. Gitu kan. Jadi kalong itu besar gitu, kelelawar itu sama bentuknya tapi lebih kecil gitu kan. Nah ini juga sama gitu. Jadi kalau karet Korea ini lebih cerah gitu kan. Ini misalnya lebih agak banyak hijaunya misalnya gitu kan. Nah jadi ini lebih banyak putihnya, dan juga ya si batangnya lebih kecil ukurannya, daunnya bisa lebih kecil juga. Nah, ini contoh karet Korea misalnya. Dan kalau ini bisa lebih besar batangnya juga. Nah ini batang induk tadinya, ini bisa besar, bahkan agak lebih besar dari sini. Jadi bisa sebesar ibu jari kaki lah, itu kan bisa besar gitu. Jadi besarnya ya kira-kira di bawah besarnya batang yang maksimal dari sirih gading yang jumbo itu gitu. Nah untuk mempercepat kita seperti biasa gitu kan, kita pakai media Alat bahannya, Pak? ya, alat dan bahan ya. Kita ada di sini yaitu ada arang sekam. Nah di sini ada kompos, dan ini ada tanah yang sudah dicampur dengan kompos juga yang sudah remah gitu ya. Sudah ada campuran misalnya kompos daun bambu, ada campuran juga kompos daun misalnya gitu, dan juga sekam segar yang kemudian sudah mengompos gitu kan, supaya tanahnya remah gitu. Dan untuk kelompok philodendron ini itu atau khusus sirih gading sama, itu dia tidak banyak memerlukan tanah. Jadi tanahnya paling maksimal itu 40% tanah gitu kan, jadi supaya tidak cepat padat. Jadi nah ini kita campurannya, kita langsung ke sini. Kemudian ini untuk menanam itu disarankan potnya harus bertahap. Itu untuk mengatasi supaya si akar itu terpacu. Kalau potnya kecil nanti dia akan menggulung gitu ya, akan menggulung gitu kan.
tapi posisinya dia sudah stabil. Kalau dipindahkan, jadi dia akan mengikat, apa istilahnya itu, jadi mengikat media gitu kan, jadi sudah kokoh gitu. Jadi kalau dipindahkan sudah tidak akan ada media yang jatuh gitu kan. Sebab kalau media yang jatuh itu, ada media yang jatuh misalnya, itu kan akar rambut juga. Jadi pada akar yang paling kecil itu, ujungnya itu ada yang paling panjang, akar itu adalah akar rambut. Akar rambut itu hampir tidak kelihatan karena ukurannya sel gitu. Jadi dan itu akan putus bersama berjatuhannya media waktu kita pindahkan gitu. Nah, maka dibuat si potnya itu yang lebih kecil. Nah, kemudian setelah kelihatan padat, dia akarnya udah banyak, baru dipindahkan pada pot yang lebih besar gitu. Nah, itu caranya gitu. Dan juga supaya terpacu pertumbuhannya, kayak orang yang mungkin lebih gemuk setelah berpuasa gitu kan, karena nahan lapar gitu, seolah-olah balas dendam makan banyak di bulan Syawal itu misalnya. Jadi ya cepat gemuknya gitu. Nah, ini kembali ke sini. Jadi kita itu terlebih dulu berarti memasukkan media ya, media alas ya. Nah, media alas seperti biasa itu kita masukkan ya, ini ya, masukkan ke sini pakai itu aja ya. Langsung aja, langsung bisa campur ya. Ini tanaman alas, kemudian komposnya juga langsung ya. Nah, setelah ini sudah ada alasnya ya. Nah, setelah itu ada turusnya ya. Nah, ini turusnya pernah dicontohkan ya dulu ya cara membuatnya. Nah, ini dari paralon dililit dengan tambang ijuk, kemudian ada ya, ini bekas ballpoint yang sudah bekas. Nah, kita tanam di sini, bisa dipegang ini. Dan kemudian yang ini kita pemisahan anakan sekarang. Jadi pemisahan anakan gitu, kita itu yang pertama itu kita potong gitu ya, kita potong ya, di zoom ya, kita potong ya. Nah, sesudah kita potong ini, kemudian kita biarkan selama 2 minggu ya, selama 2 minggu gitu kan. Nah, ini sudah 2 minggu. Nah, sudah 2 minggu bisa dilihat ini sudah 2 minggu bisa dilihat. Nah, jadi lukanya sudah sembuh, sudah kering, artinya sudah sembuh, sudah aman ini. Nah, ini bisa dilihat, jadi sudah terpisah dengan induknya. Nah, ini tadinya di sini. Nah, ini tadinya ke sini nempel, ke sini nyambung, ke sini dipotong. Nah, sekarang sudah berpisah, sehingga tinggal kita pisahkan gitu. Kita pisahkan, usahakan si medianya ke bawah gitu kan, si medianya itu gitu. Nah, ya, kita sekarang pemisahan anakan. Nah, kita pisahkan, kita usahakan terbawa ya ini media. Nah, ini akarnya sudah menghunjam ke media. Bismillahirrahmanirrahim.
ini sudah selesai. Jadi tinggal ditambahkan ya penghias di atasnya, mau pakai styrofoam, mau pakai daun bambu, kompos daun bambu, mau pakai sekam segar ya, mau pakai batu juga. Hanya kalau batu itu kan berat ya. Nah, ada kelemahannya, batu itu bagus tapi berat gitu. Nah, kemudian setelah ini kita kasih, nah ini ada untuk orang yang sibuk, jadi kita bisa beri misalnya, kalau ini lebih kecil ya, kalau yang ini misalnya ini lebih kecil ya, nah tapi pas juga ya. Nah ini bisa dipakai pot ganda gitu ya. Nah yang ini bawahnya kedap untuk menyimpan air gitu kan, bahkan bisa pakai sumbu gitu kan bawahnya gitu. Nah ini sehingga terjaga kelembabannya karena di bawah ada air gitu ya. Nah ini sudah jadi segini, kita sudah punya anakan baru, yaitu Siri Gading Marble Queen gitu kan. Nah selamat mencoba. Yang mempunyai di rumah sudah punya Marble Queen itu, karena ini juga harganya juga masih lumayan, masih tinggi gitu kan. Jadi bisa mencoba memperbanyak, dan pada episode yang lain nanti kita akan memperbanyak Marble Queen dengan cara stek ya. Nah dengan cara stek, dengan cara-cara yang bisa lebih praktis gitu kan. Nah silahkan ditutup ya. Ya, oke, sahabat alam, sahabat lestari alamku, sekarang kita sudah mempunyai anakan yang baru dari Siri Gading Marble Queen. Jadi caranya juga benar-benar mudah gitu, dan bisa dilakukan oleh sahabat lestari alamku di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman sahabat lestari alamku yang lainnya. Kita jaga alam, alam jaga kita. kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.